Shalom teman-teman Bina Iman Remaja. Hari ini hari Minggu biasa ke-13 27 Juni 2021. Kita berjumpa lagi dengan tema Yesus yang membangkitkan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari. Kami mohon rahmat-Mu agar kami dapat mengerahkan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar kami dapat menjalani hari-hari seturut dengan kehendak-Mu, dan dapat selalu menebarkan cinta kasih kepada sesama. Berikanlah Roh Kudus agar kami dapat mengerti tentang firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan doa kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, dan dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Pernahkah kalian merasa tidak ada yang bisa mengerti keadaan kalian? Atau ketika sedang sakit dan merasa tak kunjung sembuh? Merasa putus asa dan seperti tidak ada jalan keluar? Bagaimana kalian mengatasinya? Kita diingatkan dengan bacaan hari ini
pada Markus 5 ayat 36. Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Perkataan Tuhan Yesus mengingatkan agar dalam segala situasi kita tetap tenang dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengerti keadaan kita. Tuhan Yesus mau agar kita mengundangnya dan percaya kepadanya. Dengan diri kita berserah kepada Tuhan, maka Ia akan berkarya dalam hidup kita. Ia akan mengubah keadaan kita menjadi pribadi yang lebih bahagia dan lebih produktif. Membangun niat, jangan menyerah meski tak mudah. Bersama Tuhan Yesus, aku akan menjadi pribadi yang bahagia dan produktif. Aktivitas kita hari ini. Siapkan satu buku atau kertas, tuliskan setiap hari 3 berkat yang Tuhan berikan. Saat doa malam, bukalah catatan berkat dan ucapkanlah terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Semoga kami selalu dapat mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dan berikanlah kami hati yang pantang menyerah serta mampukan kami berbuat baik kepada sesama kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan bahagia. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.